الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيئنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: فصل في فروض الوضوء. فروض الوضوء 6 أشياء. الأول النية، وهي إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو الوضوء، وتكون هذه عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. الثالث غسل يديه مع مرفقيه. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعرة في حده. الخامس غسل رجليه مع كعبيه. السادس الترتيب هكذا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, malam hari ini kita lanjut kembali kajian bulanan daripada pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, kitab yang akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita beribadah dengan benar, bagaimana kita bersuci, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, dan seterusnya, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bab pertama. Bab pertama ini pasti yang dibahas adalah tentang wudu. Tentang wudu. Wudu ini hukumnya atau hukum aslinya sunnah. Hukum aslinya sunnah. Oleh karena itu, sangat dianjurkan sekali kita untuk selalu dalam keadaan berwudu. Sangat dianjurkan untuk selalu kita dalam keadaan berwudu. Banyak faedah-faedah, manfaat-manfaat yang kita dapatkan
kalau kita sering atau selalu dalam keadaan berwudu. Yang pertama disebutkan di sini semua dari hadis Nabi. Al-wudu yujannibu syarras syaitan. Yang pertama disebutkan di sini dari hadis bahwasannya wudu itu bisa menjauhkan kita dari tipu daya setan. Wudu bisa menjauhkan kita dari tipu daya setan, dari was-wasnya setan. Salah satunya yaitu dari amarah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Innal ghadaba minasyaitan." Kata Nabi, emosi itu dari setan. Kalau ada orang yang suka marahan, tentunya marahnya tadi bukan untuk syariat. Marahnya tadi bukan untuk Allah, bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Marah di tempat yang di situ kita tidak dianjurkan untuk marah. Itu. Marah di tempat yang kita dianjurkan tidak untuk marah. Maka marah tersebut dari setan. Tapi kalau kita marah di tempat yang memang dianjurkan untuk kita marah, itu bukan dari setan. Jadi jangan kita katakan, oh marah itu langsung kita pukul rata. Marah itu tidak bagus. Siapa yang marah misalkan tidak bagus. Tidak seperti itu. Marah di tempat yang diminta kita untuk marah. Kalau ada yang berani misalkan mengganggu hak-hak Allah, melihat kemungkaran, kita harus marah. Walaupun level marahnya itu ditentukan oleh syariat, sampai sebatas mana kita boleh melampiaskan amarah kita. Marah yang diperboleh oleh syariat maka tidak tercelah. Tapi marah yang tidak dianjurkan di keadaan tersebut untuk kita marah, itu marahnya dari setan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, marah itu dari setan. Wa inna syaitana khuliqa min nar. Setan itu tercipta dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma'. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Oleh karena itu kata Nabi, kalau kalian lagi emosian, lagi marah terus, darahnya lagi naik, maka wudu kata Nabi. Karena marah itu dari setan, setan diciptakan dari api, yang bisa memadamkan api hanya air. Wudu. Ulama mengatakan wudu betulan, bukan hanya wudu basuh muka, basuh tangan, bukan. Wudu seperti wudu kita sholat, walaupun kita dalam keadaan berwudu. Jadi kita lagi punya wudu, tapi kita tiba-tiba emosi, marah, hampir gelap istilahnya bahasanya kan, hampir lupa gala-galanya. Wudu, walaupun kita dalam keadaan berwudu, insya Allah akan padam emosi tadi karena setannya kabur dengan kita wudu. Itu faedah pertama wudu. Kemudian di hadis berikutnya Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW berkata kepada Anas bin Malik, "Ya bunai, asbighil wudu yazid fi umrik wa yuhibbuka hafizat." Kata Nabi, wahai anakku, Anas bin Malik, sahabat yang umurnya masih kecil, tugasnya khidmah, selalu berada di rumah Nabi Muhammad SAW. Wahai anak, kata Nabi, sering-seringlah wudu. Dan kalau wudu itu yang sempurna, jangan tanggung-tanggung. Jangan takut baju basah. Jangan takut baju basah. Wudu itu yang sempurna, jangan nanggung-nanggung, kata Nabi. Tentu tidak boleh sampai mubazir, tidak boleh sampai mubazir. Tapi jangan terlalu pelit, takut baju basah. Kata Nabi, karena sesungguhnya wudu yazid fi umuri, bisa menjadikan umurmu lebih panjang.
Jadi orang yang sering rutin jaga wudu, insya Allah diberi kepanjangan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi kepada Anas, wahai Anas, wudu sering-seringlah wudu, dan kalau wudu yang sempurna maka umurmu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling panjang umurnya. Beliau meninggal lebih dari 90 tahun umurnya. Termasuk sahabat yang terakhir meninggal. Terakhir sahabat yang meninggal di kota Basrah adalah Anas bin Malik. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Wa yuhibbuka hafizak, dan kedua malaikat yang menjagamu. Nah, jadi kita ini ada dua malaikat yang akan selalu bersama dengan kita. Nah, malaikat itu kata Nabi akan senang, akan suka bersamamu kalau kamu dalam keadaan wudhu terus. Tiap wudhu batal, malaikat senang. Tapi orang yang tidak pernah wudhu, malaikatnya sumpah marah dia. Ya cuman karena memang tugas dari Allah, mau tidak mau harus sama dia. Nah, biar malaikat itu senang, kata Nabi, tiap batal harus wudhu. Nah, jadi termasuk faedah wudhu, memanjangkan umur kita dan membuat malaikat yang bersama kita suka dengan kita. Kemudian termasuk daripada faedah wudhu, bahwasanya wudhu itu bisa menghilangkan dosa dari anggota tubuh kita. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya kata Nabi, kalau seorang muslim berwudu itu keluar semua dosa-dosa dari anggota tubuhnya, dari mukanya rontok, dosa yang ada di dahi ini rontok, dosa yang ada di tangan rontok, yang ada di kaki rontok, semua anggota tubuh yang kena air wudu itu dosanya rontok. Nah, jadi tiap wudu dosa kita dihapus sama Allah. Tentu kata ulama, dosa yang dihapus dengan wudu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang tidak ada kaitannya dengan Bani Adam. Bukan dosa besar. Habis maling, kata Ustaz, habis maling, wudu dosanya hapus. Wudu dia. Cuma itu dosa besar dan ada kaitannya dengan orang lain. Kalau ada kaitannya dengan orang lain, taubat sekalipun kita taubat, tidak diterima taubat kita sampai kita kembalikan hak orang lain tadi. Dosa besar harus taubat. Dosa kecil yang dilakukan tanpa sengaja, bukan disengaja. Dosa kecil itu kalau kita lakukan dengan sengaja jadi dosa besar, kata ulama. Dosa kecil kita lakukan dengan sengaja, terus menerus jadi dosa besar. Tidak boleh, karena seakan-akan mempermainkan atau menganggap enteng, melanggar perintah Allah, jadi dosa besar akhirnya. Dosa kecil itu yang kita lakukan tanpa sengaja atau tanpa kita sadari, itu dihapus oleh Allah dengan kita wudhu. Berarti kalau kita tiap batal wudhu, dosa kecil kita habis. Dosa kecil kita habis. Rontok terus, tiap batal wudhu. Dan ini insya Allah jaminan dari Nabi bahwasanya orang yang selalu istiqomah menjaga wudhunya, insya Allah jauh dari maksiat. Karena dosanya terus dihapus. Lama-lama kata dosa, lama-lama jauh dari maksiat. Kemudian termasuk faedah manfaat daripada kita selalu punya wudhu adalah sababun fi qabulid du'a. Wudhu itu termasuk penyebab doa kita tepat diijabah sama Allah. Nah, jadi kalau kita termasuk adab doa, harus ada wudhu. Bagaimana kita berdoa meminta kepada Allah, tapi kita dalam keadaan
tidak suci, pakaian kita najis misalkan, tempatnya kotor, jor. Nah, makanya kebersihan di dalam masjid itu sangat-sangat dianjurkan. Dan orang pahalanya bisa. Nabi Muhammad SAW itu pernah suatu hari Nabi duduk di masjid, tiba-tiba Nabi tidak melihat perempuan, ada ibu-ibu biasanya tiap hari bersihkan masjid Nabi. Kata Nabi, mana fulanah? Karena takumul masjid. Kata Nabi, dia itu tiap hari sering bersihkan masjid. Nah, tanpa disuruh, tanpa ada apa gaji. Nah, kata sahabat, ya Rasulullah, semalam dia meninggal. Dan semalam langsung kami kuburkan. Kata Nabi, kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Takut ganggu antum ya Rasulullah. Karena waktunya udah lumayan malam. Mau bangunin atau mau manggil Nabi tidak enak sahabat. Kata Nabi, seharusnya kalian panggil aku. Jadi Nabi, jadi seselan Nabi tidak menyolatkannya. Ayo antar, kata Nabi, mana kuburannya? Diantar sama sahabat ke kuburannya. Diri Nabi di atas kuburannya, Nabi sholat di atas kuburan. Jadi sampai segitunya Nabi Muhammad, karena perempuan tersebut tugasnya atau punya kebiasaan membersihkan masjid Nabi Muhammad SAW. Jadi pahalanya besar membersihkan masjid, dan masjid harus bersih. Kenapa? Ya karena masjid tempat ibadah, tempat kita berdoa, tempat kita meminta kepada Allah. Biar doa kita tepat diijabah sama Allah, ya harus bersih. Tempatnya bersih, kitanya juga bersih. Jangan masjidnya lah bersih, masya Allah AC-nya, masya Allah dingin. Yang datang bajunya berminggu-minggu udah diganti, misalkan. Yang datang misalkan dari begawi tadi tidak mandi langsung ke masjid, nggak boleh aja itu, mengganggu jamaah lain dan tidak cepat diijabah doa kita sama Allah. Yang namanya malaikat itu senang dengan bau-bau yang wangi, gitu. Senang dengan bau-bau yang harum itu malaikat. Nah, biar malaikatnya makin banyak datang, maka apa? Maka kita harus perwangi, kita harus bersihkan tempat ibadah kita. Nah, jadi termasuk faedah daripada sholat, daripada wudhu, yaitu wudhu membuat doa kita cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah dari wudhu, wudhu menjadikan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan Imam Ahmad dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rif man lam tara min ummatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu bisa mengenali umat-umatmu yang tidak pernah kau lihat kelak di hari kiamat? Umat Nabi kan dari Nabi wafat sampai nanti hari kiamat, berapa juta umat Nabi Muhammad. Dan nanti di padang mahsyar itu semua kumpul. Dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, bagaimana antum bisa mengenali mana umatmu dan mana yang bukan umatmu? Yang tidak pernah Nabi jingok. Macam mana Nabi kenal? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hum ghurrun muhajjalun bulqun min atharil wudu. Kata Nabi, gampang aku mengenali umatku. Kata Nabi, umatku kelak di hari kiamat akan memiliki tanda yang spesial. Apa tanda itu? Tempat anggota tubuh kita yang kita wudui itu akan bersinar kelak di hari kiamat. Bagian muka, kepala, tangan, kaki. Nah, makanya disunnahkan sekali untuk isbal. Isbal itu wudhu jangan cuma sampai batas wajibnya, lebih ke sedikit. Itu. Kenapa? Biar cahayanya tadi makin banyak. Rambut jangan pelitnya, sayang rambutnya habis minyak apa habis disisir. Jangan pelitnya. So kepala semua usap dengan air.
Biar apa? Biar kelak di hari kiamat kepala kita semuanya terang, begitu. Kepala kita semuanya terang. Jadi makin banyak anggota tubuh yang kita wudui, makin banyak cahaya kelak di hari kiamat. Dan makin gampang kita dikenali oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi udah kenal sama kita, ya sudah, insya Allah selamat kita nanti di hari kiamat. Dan faedah juga dari wudhu, bahwasanya wudhu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faedah-faedah tadi semuanya tentu luar biasa. Tapi yang paling luar biasa, jangan sampai kita lupa bahwasannya berwudu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah batal wudu. Tiap batal Nabi wudu. Tiap batal Nabi wudu. Suatu hari Nabi manggil Bilal. Bilal itu muadzin Nabi, tukang azannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai Bilal, tadi aku dari surga atau aku melihat surga, dan di surga itu aku mendengar suara telapak kakimu atau suara sendalmu. Jadi sendalnya sahabat Nabi Bilal udah di surga, beliau masih hidup di dunia. Artinya apa? Pasti masuk surga. Aku mendengar suara jalanmu, suara sendalmu di surga, wahai Bilal. Amalan apa yang kau lakukan, wahai Bilal? Ditanya sama Nabi. Kata Bilal, ya Rasulullah. Mikir sama Bilal, apa Kata Bilal, ya Rasulullah, aku ini tidak pernah batal wudhu. Tidak pernah dalam keadaan tidak berwudhu. Setiap batal, aku wudhu, ya Rasulullah. Tiap habis wudhu, aku sholat 2 rakaat. Nah, kalau bisa ditambahi sholat 2 rakaat tiap habis wudhu, itu tambah afdal lagi. Jadi kata Bilal, itu cuma ya Rasulullah. Tiap wudhu, tiap batal aku wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Habis wudhu aku sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat ba'diyatul wudhu atau sholat sunnatul wudhu, sholat sunnah ketika habis wudhu. Nah, sholat ini bisa digabung. Ya, kalau kita pas nak ke masjid, misalkan kita habis wudhu, masuk masjid, apa? Ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Jangan kita duduk di masjid kecuali kita sholat 2 rakaat sunnah, tapi itu bisa digabung dengan sholat wudhu. Misalkan waktu duha bisa digabung dengan sholat duha. Misalkan mau digabung dengan sholat qabliyah, kita masuk ke masjid habis azan subuh, belum sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, digabung misalkan dengan sholat sunat wudhu, tahiyatul masjid, 2 rakaat sebelum sholat subuh, bisa. Ini termasuk kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Satu sholat bisa kita jadikan berapa niat. Dan pahalanya sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada kebetulan ada sholat sunnah yang lain, bisa kita gabungkan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Jadi kata Bilal, cuman itu ya Rasulullah. Cuman itu yang aku rutinkan, istilahnya amalan lebih. Kalau yang lain ya biasa. Yang lain juga ngamalkan sholat wajib, sunnah qobliyah ba'diyah, puasa sunnah, puasa wajib, semua ngamalkan. Cuman yang lebih dari orang amalkan, aku punya rutinan seperti itu. Setiap batal aku wudhu dan sholat 2 rakaat. Ternyata amalan tersebutlah yang menjadikan sahabat Nabi Bilal pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum asli wudhu adalah sunnah. Hukum asli wudhu sunnah. Kapan wudhu itu wajib? Wudhu itu wajib ketika kita mau sholat, baru wajib. Ketika kita mau sholat dan kita tidak punya wudhu, maka kita wajib ketika kita mau menyentuh Al-Quranul Karim. Nah, di situ wajib wudhu.
Berarti untuk orang yang sudah sholat, misalkan wudhunya batal, tidak wajib dia wudhu. Kapan dia wajib wudhu? Nanti nunggu masuk waktu sholat berikutnya, dia wajib wudhu agar bisa sholat. Kenapa sholat wudhu itu wajib sebelum wudhu, sebelum sholat? Karena tidak sah sholat tanpa wudhu. Sholat wajib, wajib hukumnya sholat. Wudhu sunnah, tapi karena sholat tidak sah kecuali orang yang ada wudhu, maka hukum wudhu jadi wajib untuk orang yang mau sholat. Untuk orang yang mau sholat, untuk orang yang mau menyentuh Al-Quranul Karim, hukum wudhu itu wajib. Selain itu sunnah. Mau masuk masjid sunnah, di masjid jangan sampai kita tak kata wudhu sunnah, tapi duduk majlis taklim sunnah, duduk zikir sunnah, kemudian sebelum tidur sunnah kita untuk wudhu. Jadi ada waktu-waktu yang memang ada ketentuan dari Nabi di sini sunnah untuk wudhu. Jadi secara umum disunnahkan kita terus dalam keadaan berwudhu. Tapi ada waktu-waktu yang dari Nabi Muhammad sudah memang sangat dianjurkan untuk kita dalam keadaan berwudhu. Tadi, etikaf dalam masjid, jangan sampai tidak berwudhu. Majlis taklim, hadir majlis zikir, jangan sampai tidak kata wudhu. Sunnah, tidak ada wajib, cuma sunnahnya muakkad karena ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum tidur, jangan sampai tidak kata wudhu. Sunnah sekali wudhu sebelum tidur itu kita untuk wudhu. Walaupun misalkan ada yang tanya, Ustaz, cak mana berarti? Untuk yang udah kawin, sah Ustaz, ngapo? Batal terus wudhu. Dah tuh tidurnya pakai penghalang. Dah perlu Pak. Ribut pula kayak orang rumah malam ni. Apa? Tidur pakai penghalang, dah galak batal wudhunya. Dah perlu. Karena kata ulama, ketika kita sudah niat wudhu untuk tidur, wudhu yang untuk tidur itu cukup, tidak perlu kita ulang walaupun kita bersentuhan dengan istri kita. Jadi untuk mendapatkan pahala sunnah wudhu untuk wudhu dalam tidur dalam keadaan berwudhu itu cukup dengan sekali wudhu dan pahala itu tidak batal dengan kita bersentuhan dengan istri kita. Tapi wudhu itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Itu wudhu cuman untuk tidur. Cuman untuk wudhu tidur. Biar kita tidur dalam keadaan berwudhu, cukup wudhu sekali sebelum masuk kamar. Masuk kamar bersentuhan dengan istri kita, tidak perlu metu lagi kita wudhu. Tidak tidur-tidur akhirnya Pak. Wudhu lagi. Cukup sekali wudhu, walaupun kita setelahnya di dalam kamar bersentuhan dengan istri kita, pahalanya tidak batal. Pahala tidur dalam keadaan wudhu tidak batal. Tapi wudhunya batal untuk sholat, tidak boleh. Untuk baca Quran, untuk nyentuh Al-Quran juga tidak boleh. Jadi termasuk keadaan yang sangat dianjurkan untuk kita dalam keadaan itu kita sedang dalam keadaan mempunyai wudhu, yaitu ketika mau tidur, sangat dianjurkan. Ketika mau keluar dari rumah juga dianjurkan itu. Karena begawe, misalkan sebelum gawe metu dari rumah, pasti ambil wudhu. Karena dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW beliau pernah menyampaikan al-wudhu silahul mu'min. Wudhu itu senjata atau pelindung, tameng untuk orang yang beriman. Dan kata Nabi dalam hadis lain, Nabi mengatakan la yuhafid ala al-wudhu illa mu'min. Tidaklah ada orang yang menjaga wudhunya kecuali orang yang beriman. Jadi sama Nabi dikategorikan dia orang yang beriman, dan kalimat mukmin, kalimat beriman kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan di dalam hadis itu maksudnya mukmin yang sempurna. Bukan iman-iman mukmin KTP, Islam KTP, bukan, tapi mukmin yang sempurna, mukmin yang bertakwa,
Itu kata Nabi yang selalu menjaga wudhu. Ini jangan disepelekan, Pak. Jangan disepelekan masalah wudhu. Karena kalau kita rutinkan, kita istiqomahkan, kayak Bapak rasukan dewe. Apa lemaknya kalau kita dalam keadaan wudhu terus. Dan akan kita rasakan ketika tidak punya wudhu, gelisah kita. Karena sudah terbiasa. Cuman istiqomah itu kan memang butuh usaha, butuh mujahadah. Jangan baru seminggu kita berhasil menjaga wudhu, habis itu lupa berapa hari, langsung putus asa. Sudahlah Ustaz, aku ini paling seminggu menjaga wudhu. Habisnya tinggal, lupa. Jangan. Kita habis dengar faedah tentang menjaga wudhu, kita amalkan. Kita ingat terus. Seminggu misalkan cuma bertahan, tidak bagus. Jangan diniatkan cuma seminggu be, jangan. Usahakan terus. Tapi umpama misalkan cuma 1 minggu atau 1 bulan atau 3 hari bisa kita amalkan, tidak bagus. Habis itu terputus gitu. Tidak pernah atau jarang kita jaga wudhu lagi. Sampai nanti misalkan di majelis lain lagi, kita dengar lagi faedah tentang wudhu. Kita rutinkan lagi. Jangan putus asa untuk istiqomah. Ada orang yang bertanya, Habib, cak mana biar bisa istiqomah? Jawabannya, jangan putus asa agar bisa istiqomah. Ini jawabannya. Karena istiqomah itu, ulama mengatakan khairun min alfi karamah. Lebih baik, lebih hebat dari 1000 keramat. Istiqomah itu termasuk keramat, Pak. Kenapa? Tidak gampang wong yang bisa istiqomah. Kita bisa istiqomah sholat sunnah yang wajib, tidak usah dibahas. Yang wajib itu wajib, ya kan? Ini yang sunnah. Kita bisa istiqomah jaga wudhu, istiqomah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Istiqomah. Caranya jangan putus asa agar bisa istiqomah. Jangan putus asa. Kita bisa bulan ini cuma 3 hari, 4 hari tidak apa-apa. Kesempatan berikutnya kita bisa mungkin seminggu tidak apa-apa. Tapi kalau kita betul tulus, insya Allah pada kesempatan ketiga Allah akan jadikan kita termasuk yang istiqomah. Kan kita tidak tahu. Semua itu berada di kuasa Allah. Jangan kita jadikan yang kemarin itu jadikan hukum. Sudahlah aku pernah ngamalkan ini. Seminggu cuman. Itu semangat yang semangatnya cepat lempem itu tuh. Macam semangat kerupuk kata guru kami. Macam semangat kerupuk cepat lempem. Jangan aja itu punya semangat. Jangan kita nisbatkan kekuatan kita kepada diri kita, tapi balikkan kekuatannya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka akan Allah berikan kita kekuatan bisa istiqomah. Jadi jangan putus asa. Kita amalkan, terputus, kaget dengar lagi, amalkan lagi, terputus, dengar lagi, amalkan terus sampai Allah berikan kita semangat jati diri betul untuk istiqomah dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sepelekan sunnah wudhu. Orang yang beriman, kata Nabi, adalah orang yang selalu menjaga wudhunya. Dan para aulia ulama tidak ada yang tidak menjaga wudhunya. Ulama para aulia itu selalu jaga wudhu. Tiap batal wudhu itu para ulama dan para aulia. Dan kalau kita sudah istiqomah selalu dalam keadaan berwudhu, akan kita rasakan kenikmatan yang luar biasa. Tenteram jiwa ini. Hati ini tenang terus. Ngapa? Tidak tahu karena ada wudhu. Sampai-sampai diceritakan ada satu orang datang ke Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili. Datang ke Imam Abdul Hasan Asyadzili. Imam Abdul Hasan Asyadzili adalah pemimpin ulama, pemimpin aulia di zamannya. Abdul Hasan Asyadzili datang. Karena dia dengar, dia datang bukan untuk belajar ilmu agama, dia datang untuk cari duit. Karena dia dengar Abdul Hasan Asyadzili ini bisa ngajari orang tanah atau pasir bisa dirubah jadi emas.
Ada namanya ilmu, kalau di dalam bahasa Arab namanya ilmu alkimia. Itu ada memang dulu. Pasir itu bisa dirubah jadi emas. Kata wong tadi dengar Abul Hasan bisa ngajari ilmu itu. Jadi dia datang tuh nak cari dunia. Datang dia ke Abul Hasan, ajari aku ilmu itu wahai Abul Hasan Asyadili. Dan ditolak sama Abul Hasan. Ini pintarnya para aulia. Mereka itu pintar atau hebat untuk memikat hati orang agar dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Gak ditolak, inti hubud dunia, inti ini, langsung dimarahi dosa dah. Kata Abul Hasan, kau mau merubah pasir jadi emas? Iya, dengan satu syarat, kata Abul Hasan. Apa? Aku galak kalau apa syaratnya aku lakukan. Kau harus duduk bersamaku nyantri selama 2 tahun, dan selama 2 tahun itu tiap wudhu kau batal, kau wudhu dan sholat 2 rakaat, kata Abul Hasan. Itu be, itu be. Tidak disuruh hatam Quran tiap hari, dah. Tidak suruh baca istighfar 100.000 sekali. Tiap wudhu kau batal, kau wudhu, tapi habis wudhu sholat 2 rakaat. Selama 2 tahun. Sudah. Akhirnya beliau, betul, orang tadi belajar sama Abul Hasan selama 2 tahun, duduk dengan Abul Hasan, dan selama 2 tahun itu tiap karena dia memang pengen, memang dia pengen untuk berubah debu jadi emas. Tiap wudhunya batal, dia wudhu dan dia sholat 2 rakaat. Akhirnya di suatu malam, ketika dia ingin qiyamul lail, ingin sholat malam, dia timba, masih nimba dulu kan, sumur. Dia tarik, datanya yang keluar dari sumur itu, di ember itu bukan air tapi emas. Seember itu isinya apa? Emas. Tanpa dia sadari, dia buang. Emas itu dia buang. Turun kayu lagi. Tarik lagi. Emas lagi. Sampai 3 kali. Dia buang, dia udah pengen emas, yang dia pengen air agar bisa akhirnya dia datang ke gurunya Abul Hasan, ngadu, guru, aku nak wudhu tak bisa, apa emas, nah itu mas kau pengen emas, tak pengen lagi aku emas. Jadi rasa cinta dunia dalam hatinya itu hilang dengan dia rutin wudhu dan sholat 2 rakaat. Guru, tolong balikkan emas itu jadi banyu, aku dah galak emas lagi. Apa dia emas itu? Karena udah ngerasakan kenikmatan rutin selalu dalam keadaan berwudu. Dan setiap habis wudu dia sholat 2 rakaat. Ngerasakan nikmat yang luar biasa. Jadi nikmat akhirat atau nikmat istiqamah melakukan sunnah Nabi Muhammad, nikmat pemberian dari Allah, tumakninatul qulub, ketentraman jiwa, ketentraman hati, itu melebihi nikmat semuanya. Kenapa para aulia la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allah dalam Al-Quran mengatakan sesungguhnya para wali itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Kenapa? Sebutkan ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman kepada Allah dan mereka orang yang bertakwa kepada Allah. Wong yang imannya kuat sama Allah dan bertakwa kepada Allah, maka dunia ini tidak nikmat. Tidak nikmat. Mereka hidup di dunia ini cuman untuk, karena hidup di dunia, mau tidak mau harus butuh makan, harus cari duit, harus begawe, ada anak bini, harus kasih nafkah, kan begitu. Tapi tujuan mereka bukan hanya semata-mata mengumpulkan dunia, tapi tujuan mereka untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi murid tadi, santri tadi yang asalnya pengen jadikan debu emas, tiba-tiba seember air itu berubah emas, dia tolak. Dia udah pengen, yang dia pengen adalah air,
agar bisa melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia udah ngerasakan nikmat yang Allah berikan kepada para ulama, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan yang mempunyai rasa takut kepada Allah, artinya yang beriman, yang bertakwa, yang paham dengan apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan dunia ini, kata Allah, akan Allah berikan dua surga. Akan Allah berikan dua surga. Surga yang pertama, surga di dunia. Di akhirat, surga yang di akhirat tentu. Surga di dunia ini, itulah yang dicari sama ulama, sama aulia. Hidup mereka itu untuk mendapatkan surga di dunia. Apa surga dunia? Bukan makan, minuman, atau perempuan. Bukan jabatan atau uang. Tapi surga dunia adalah ma'rifatullah. Kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga dunia adalah nikmat ketika beribadah kepada Allah. Allah cicipi mereka surga dunia agar mereka makin rindu dengan surga akhirat. Surga akhirat itu yang mereka inginkan bukan bidadari, bukan makan apapun yang mereka inginkan ada. Bukan. Tapi yang mereka inginkan dari surga akhirat, masuk surga adalah melihat Allah dan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita kira para aulia ulama itu pas mereka pengen masuk surga cuman pengen makan minum, kan di surga itu kayak makan sepuasnya, minum sepuasnya, katik kembung perut itu katik, sembelit itu tidak katik, bahkan buang air itu tidak ada dari perut, dari tubuh kita ini untuk mengeluarkannya keringatnya pun wanginya kayak minyak wangi misik. Katik toilet itu katik di akhirat, di surga. Katik WC itu udah katik. Katik yang tidak enak itu udah katik di akhirat. Bukan itu tapi yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan keridhaan Allah. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, kalau umpama aku masuk surga tapi Allah tidak ridha, mendingan aku masuk neraka tapi mendapatkan ridha Allah. Itu yang mereka inginkan. Kenikmatan yang luar biasa ketika melihat Allah. Karena Nabi menjanjikan bahwasanya kelak di hari kiamat di surga kita akan melihat Allah. Di padang mahsyar kita melihat Allah, dihisap melihat Allah, tapi lain. Pas di padang mahsyar, pas dihisap Allah lagi murka. Lain pandangan Allah ketika di padang mahsyar, ketika dihisap mizan, itu lain pandangannya ketika kita di surga. Pandangannya dengan pandangan latif, dengan pandangan rahman, dengan pandangan rahim, pandangan yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Itu yang diinginkan oleh para ulama. Jadi wama maksuduhum jannatu adnin. Bukan tujuan mereka ketika mereka masuk surga surhur, bidadari, makanan, minuman, tidur sepuasnya, bukan. Tapi yang mereka inginkan adalah kenikmatan yang Allah cicipkan di dunia kepada mereka, yaitu jannatud dunya ma'rifatullah. Kenal dengan Allah, dekat dengan Allah. Di dunia ada bisa juga Allah dengan mata kepala. Cuman khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Cuman dicicipkan rasa bagaimana dekat dengan Allah. Di surga bisa melihat Allah. Di surga bisa duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia dan seisinya emas ember tadi itu udah nafsu sudah. Beliau udah nafsu, murid Al-Imam Abdul Hasan Asy'adi tadi udah nafsu, dibuang. Yang tujuan aslinya memang untuk emas, tapi emas dibuang karena cuma sikap ngamalkan sunnah Nabi. Ini bagaimana kalau kita ngamalkan semua sunnah Nabi? Siwak kita pakai, misalkan sholat qabliyah ba'diyah kita amalkan, duha kita amalkan. Jangan cuma sholat duha kalau pengen dapat duit, ayo lagi saja ini lagi buntu duha berarti kurang ini.
Eh, akhirnya sholat duhanya dianya karena pengen dapat duit. Memang betul janji Nabi orang yang rajin sholat duha itu kata Nabi Muhammad SAW rezekinya akan luas. Tapi kan rezeki yang dimaksud Nabi ini maknanya luas. Bukan cuma rezeki duit nambah. Rezeki yang dimaksud keberkahan. Ada wong yang per bulannya lebih banyak tapi macam kurang deh. Ada wong yang cuma sekian tapi berkah lebih. Itu jangan lupa gitu. Ya, jangan lupa kita itu. Perasaan gaji aku tambah terus tiap bulan, tapi ngapa kurang terus? Nah, hati-hati berarti lagi katik keberkahan di situ. Yang dimaksud oleh Nabi rizki bisa jadi keberkahan tersebut. Gajinya tidak seberapa sebulan, tapi cukup. Bahkan lebih bisa nabung. Yang sikoknya misalkan gajinya 2 kali lipat, kurang be. Padahal tanggung jawabnya sama, lebih banyak ini. Itulah arti keberkahan dari Allah. Itu arti keberkahan. Itu yang kita cari, Pak. Buat apa kita cari duit banyak tapi tidak berkah? Alhamdulillah. Duit banyak tapi tidak tahunya ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang ini, ada yang itu, habis ludes duit. Ada yang duitnya udah banyak, tapi keluarganya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud terkadang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalkan sunnah. Kalau satu sunnah bisa mengeluarkan dunia dari hati kita, apalagi kalau sunnah Nabi banyak yang kita amalkan, yakin dunia akan keluar dari hati kita. Sholat duha, sholat witir, siwak, zikir-zikir, doa sebelum masuk kamar mandi, doa pas di dalam kamar mandi. Ada syarifah perempuan yang solihah mengatakan kepada dua keponakannya. Keponakannya ini ulama besar, Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Husain bin Tahir bin Abdullah bin Tahir. Mengatakan, ini bibi ngajari anaknya masih kecil anak. Ponakannya tadi masih kecil. Apa kata bibinya? Wahai keponakan, kalau kalian masuk ke dalam kamar mandi, masuk ke kamar mandi, dan kalian amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar mandi, maka kalian akan keluar dari kamar mandi, di muka kalian ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang di kamar mandi. Sunnah kamar mandi. Bagaimana kalau yang diamalkan sunnah masjid? Yang diamalkan sunnah yang di jero kamar mandi, masuk kaki kiri, sunnah pakai sendal di kamar mandi. Oke, sendal yang di masjid, kamar mandi masjid jangan dipalingi. Masjid itu kamar mandi ya kasih sendal, sunnah pakai sunnah itu bukan karena biar tidak najis, tidak, emang sunnah. Masuk kamar mandi pakai sendal, masuk kamar mandi nutup kepala pakai kopiah, sunnah itu. Kemudian di kamar mandi bagaimana duduk ketika buang air kecil atau buang air besar, bagaimana sunnah ketika istinja yang insya Allah di dalam kitab ini akan kita bahas semua. Bagaimana sunnah ketika cebok, Nabi itu ngajari kalau. Makanya Yahudi itu pernah ada seorang Yahudi ngomong ke sahabat Salman Al-Farisi. Kalian, ini pengakuan dari Yahudi. Kalian itu punya nabi luar biasa. Ngapa? Sampai al-khara'ah, khara'ah itu cebok, maaf, istinja pun kalian diajari oleh Nabi kalian. Istinja pun kalian diajari oleh Nabi kalian. Nabi ngajari, sampai ke istinja pun Nabi ngajari kita. Jadi kalau kita amalkan kalau itu, sunnah Nabi di dalam kamar mandi, keluar. Kamar mandi kan tempatnya setan. Kamar mandi itu rumahnya setan. Oke, jangan lama-lama di jero kamar mandi. Jadi kawan setan lagi. Sebetulnya di kamar mandi itu. Jangan sampai sebatang 2 batang juga mandi. Bawa kopi pula. Nah, lajunya. Jangan Pak. Jadi kawan setan, betul jadi kawan setan akhirnya. Nah, jadi kamar mandi rumahnya setan. Iblis ketika Allah turunkan ke bumi minta rumah. Kata Allah, itu kamar mandi rumah. Minta tempat untuk perkumpulan pasal. Kata Allah. Nah, jadi padahal kamar mandi adalah rumahnya setan. Tapi kalau kita ngamalkan sunnah Nabi di dalam kamar mandi,
kita keluar dari kamar mandi, muka kita walaupun kita tidak bisa jengok, ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sunnah Nabi yang di dalam masjid, apalagi sunnah Nabi yang di dalam ibadah. Betapa banyak yang akan kita dapatkan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kajian malam ini jangan sampai kita remehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya kata ulama, setiap dengar sunnah Nabi belum kita amalkan, kita amalkan. Yang sudah pernah kita amalkan lagi putus, tidak diamalkan, kita amalkan lagi. Nah, itu caranya. Diamalkan. Urusan istiqamah atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Karena tidak ada yang tahu hari esok. Semenit lagi apa yang terjadi, kata yang tahu. Kan begitu. Nah, jadi urusan bisa lanjut atau tidak lanjut, rutin atau tidak rutin, itu urusan Allah. Yang Allah tuntut kepada kita, pasang niat yang kuat, tekad yang bulat, untuk melakukan, untuk istiqamah melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisanya tawakal Allah, bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang selalu bisa istiqamah dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah tidaklah keluar dari dunia kecuali semua sunnah Nabi sudah kita laksanakan. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian berikutnya yaitu pembahasan furudul wudu sittatun, ada 6, akan kita kaji di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.